Halo, selamat datang di VH Project. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan video kami sebelumnya dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja mengklik video ini. Guys, apa kalian tahu tentang kisah seorang laki-laki yang berhasil kabur dari penjara terketat di Jepang? Berikut ini kami ulas tentang kisahnya. Selamat menyaksikan. Yoshi Shiratori merupakan seorang warga negara Jepang yang terkenal karena aksinya meloloskan diri 4 kali dari 4 penjara berbeda di Jepang. Aksinya yang paling terkenal adalah saat meloloskan diri dari penjara Abashiri. Dikisahkan bahwa Shiratori merupakan seorang ayah yang bertanggung jawab, sehingga ia rela melakukan segala cara demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Sampai pada satu ketika, di tahun 1933, ia ditangkap setelah dicurigai terlibat dalam sebuah aksi perampokan dan pembunuhan. Kasus ini membuat Shiratori kemudian dimasukkan ke dalam penjara di Aomori yang dijaga sangat ketat. Ia dipenjara selama 3 tahun. Selama di penjara ini, ia setiap hari mendapatkan siksaan dari para sipir yang menjaga tahanan. Karena hal inilah, ia akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Shiratori memulai pelariannya pada jam 5.30 pagi. Berkat kecerdikannya, ia berhasil membuka pintu sel dengan menggunakan kawat yang terpasang di ember. Sebelum kabur, Shiratori menyiapkan sebuah balok kayu yang membuat tipuan seolah-olah dia sedang tertidur. Aksinya baru diketahui petugas sipir pada pagi harinya. Namun, hal itu sudah terlambat karena Shiratori sudah jauh meninggalkan penjara. 3 hari kemudian, ia ditangkap kembali dan dijebloskan ke penjara di daerah Senrai setelah mencoba mencuri makanan di sebuah rumah sakit dan dijatuhi hukuman yang lebih berat dengan vonis seumur hidup tanpa pimpinan. Pada tahun 1942, yang merupakan 6 tahun setelah pelarian pertamanya, Shiratori dipindahkan ke penjara Akita karena adanya Perang Dunia Kedua. Di penjara ini, ia kembali mendapatkan perlakuan yang buruk. Bahkan, ia dipukuli dan disuruh untuk bekerja seharian penuh. Bukan itu saja, ia juga tidur di lantai beton pada malam harinya. Ia dilakukan seperti ini oleh sipir karena telah mendengar kabar pelarian Shiratori sebelumnya dan bermaksud menjadikan contoh pada tahanan lain supaya tidak ada yang berani kabur lagi. Di penjara ini ada seorang sipir yang memperlakukannya dengan baik yang bernama Kobayashi. Di penjara Akita ini, Shiratori ditempatkan di sel isolasi dengan ukuran 1 x 1 meter dengan hanya memiliki 2 jendela kecil yang ada di pintu dan di atapnya. Dinding sel pun dibuat dengan lapisan khusus agar tidak bisa dipanjat. Penjara ini pun dijaga ketat selama 24 jam, bahkan tangan Shiratori pun diborgol. Tanpa disadari, ternyata Shiratori ahli dalam membuka borgol. Dan setiap malam ia membuka borgolnya untuk mencoba memanjat dinding sel, sehingga membuat jeruji yang ada di atap selnya lepas. Pada tanggal 15 Juni 1942, Shiratori kembali berhasil kabur dan jejaknya pun tidak bisa ditemukan. 3 bulan setelah lolos, Shiratori secara mengejutkan mengunjungi Kobayashi yang merupakan satu-satunya sipir yang berbuat baik kepadanya. Pada saat itu, Kobayashi menyambut baik kedatangannya dengan memberikan makan dan minuman. Di pertemuan ini, Shiratori menceritakan semua yang dialaminya dan mengatakan kepada Kobayashi bahwa ia rela ditangkap kembali asalkan dikabulkan untuk mengajukan banding dan tidak diperlakukan buruk selama di penjara. Ia menceritakan hal ini karena ia merasa percaya kepada Kobayashi. Namun, kepercayaannya dikhianati. Kobayashi secara diam-diam menelpon polisi saat Shiratori berada di kamar mandi. Tak lama kemudian, Shiratori pun kembali ditangkap.
Sejak saat itu, ia memutuskan untuk tak lagi percaya kepada aparat penegak hukum. Dan dari usaha 2 kali kaburnya ini, Shiratori mendapatkan tambahan hukuman yang awalnya 23 tahun menjadi 26 tahun. Dan ia ditempatkan di sebuah penjara yang disebut neraka musim dingin di Hokkaido, yaitu penjara Abashiri. Dan tak ada satu orang napi pun yang bisa lolos dari penjara ini. Di penjara Abashiri, kehidupan Shiratori berubah drastis. Dengan suhu yang sangat dingin, ia hanya menggunakan pakaian seadanya. Bahkan, ia nyaris membeku. Ia juga diperlakukan buruk setiap harinya, sampai kemudian ia bersumpah akan kabur dari penjara. Mendengar hal ini, penjaga penjara memborgol Shiratori dengan borgol yang dirancang khusus untuk tangan dan kaki, yang masing-masing memiliki berat 20 kg. Akibatnya, tangan dan kaki Shiratori dipenuhi luka dan belatung, dan ini hanya dibersihkan sesekali pada saat pandai besi datang. Setelah beberapa bulan, musim dingin pun berlalu. Awalnya tak ada yang aneh. Sipir beranggapan Shiratori sangat lemah dan tidak mungkin kabur dari penjara. Sampai suatu malam, di bulan Agustus, sipir tak lagi menemukan Shiratori di dalam selnya. Yang ada hanya baju tahanan yang terlipat rapi dan borgol yang telah lepas. Rupanya, Shiratori telah merencanakan pelariannya sejak 6 bulan lalu. Ia selama itu secara diam-diam mengoleskan sup miso yang diantarkan oleh sipir ke borgol dan juga jeruji besi yang ada di selnya. Usaha yang cukup cerdas, bukan? Shiratori memanfaatkan kandungan garam yang memicu reaksi korosi. Setelah borgol dan jeruji besinya lepas, Shiratori kabur melewati lubang yang kecil dengan memanfaatkan kelenturan tubuhnya. Kemudian memanjat dinding sebelum akhirnya kabur lewat jendela yang rusak yang ada di atap penjara. Dan akhirnya Shiratori berhasil lolos dari penjara Abashiri dan tak berhasil ditangkap lagi. Selama masa pelariannya, Shiratori tinggal di dalam hutan. Hampir 2 tahun, ia tinggal di sebuah lubang tambang kecil yang bertahan dengan memakan buah-buahan dan menangkap hewan liar yang ada di hutan. Setelah 2 tahun berlalu, Shiratori merasa yakin bahwa kondisi telah aman, dan ia memutuskan untuk keluar dari hutan untuk menemui keluarganya. Namun, di tengah perjalanan, ia melihat banyak tulisan berbahasa Inggris, dan ia menemukan sebuah koran yang bertuliskan Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua dan pemerintahan Jepang diambil oleh Amerika. Mendapati hal ini, ia sadar bahwa ia tak perlu lagi bersembunyi. Setelah berjalan 15 hari, ia merasa kelaparan dan memutuskan untuk memakan tomat yang ada di ladang. Atas kejadian ini, Shiratori kembali ditangkap polisi karena ia dituduh sebagai orang yang selalu mengambil hasil panen yang ada di ladang. Dan ia juga dituduh telah membunuh si pemilik ladang yang menangkap basahnya saat mencuri tomat. Setelah ditangkap, polisi menyadari kalau orang yang baru saja mereka tangkap adalah Shiratori yang sudah berhasil kabur dari 3 penjara terketat yang ada di Jepang. Dan akhirnya ia divonis hukuman mati. Selama menunggu eksekusi, Shiratori ditempatkan dalam sebuah penjara khusus yang dijaga 6 sipir bersenjata selama 24 jam. Sipir ini beranggapan di usia 40 tahun ini, Shiratori tak mungkin lagi bisa kabur. Namun, sepandai-pandainya sipir menjaga tahanan, Shiratori tetap kabur juga. Dengan kejeniusannya, ia berhasil mengelabui sipir dengan berpura-pura putus asa dan terlihat sering menghabiskan waktu dengan tidur. Rupanya, ia tidak tidur. Ia malah menggali tanah di bawah kasur dengan menggunakan mangkuk bekas sup miso. Perlahan, dapat membuat jalan untuk Shiratori kabur dari penjara.
Pada waktu yang tepat, Shiratori pun lari melalui lubang itu dan tak lagi bisa ditemukan. Dan pada akhirnya, ini merupakan pelarian Shiratori yang keempat. Setelah lewat 1 tahun pelariannya, Shiratori akhirnya menyerahkan diri. Kali ini, pengadilan mencabut hukuman mati yang sebelumnya sudah mengancamnya dan menjatuhi hukuman 20 tahun kurungan di penjara Tokyo. Di sana, ia diperlakukan dengan sangat baik sehingga merasa tidak perlu lagi melarikan diri. Akhirnya, Shiratori pun bebas secara murni pada tahun 1961 setelah sebelumnya menjalani masa kurungan yang sangat buruk. Itulah akhir kisah perjalanan Yoshi Shiratori yang merupakan seorang prison break dari Jepang. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.